Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Husniati. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis maintenance. Jenis-jenis maintenance. 1. Preventive maintenance adalah untuk mencegah kerusakan pada akses perusahaan dengan cara mengganti suku cadang secara berkala berdasarkan waktu. Contoh dari maintenance adalah pemeriksaan berkala, pembersihan, pelumasan, pengencangan baut-baut, atau restorasi kecil pada mesin. Breakdown maintenance. Breakdown maintenance adalah metode di mana tidak dilakukan penerapan atau pengecekan dan pergantian suku cadang, maka peralatan rusak yang akan diganti atau diperbaiki. Biasanya penerapan metode ini berlaku untuk peralatan atau mesin dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut seperti peralatan bersifat opsional, sehingga jika rusak tidak mengganggu proses produksi, dan biaya perbaiki atau penggantian suku cadang terbilang murah. 3. Schedule maintenance. Sedangkan schedule maintenance adalah program terjadwal yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten untuk memastikan bahwa aset beroperasi dengan lancar. Menggunakan metode ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak terduga. 4. Predictive maintenance. Predictive maintenance adalah metode perawatan dengan mengganti suku cadangan berdasarkan prediksi dengan menggunakan suatu alat. Tujuan utama dari jenis ini adalah untuk memprediksi melalui berbagai metode pengujian kapan mesin atau peralatan akan mengalami kerusakan. 5. Corrective maintenance adalah jenis terakhir yang dituju untuk meningkatkan ketahanan aset-aset perusahaan dengan melakukan improvisasi. Metode ini juga dimaksudkan untuk suku cadangan yang memiliki masa ketahanan singkat supaya frekuensi kerusakan berkurang dan mempercepat waktu perbaikan. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bug, debugging, compiler, interpreter, dan running. Yang pertama adalah bug. Bug adalah suatu error atau cacat yang dapat menyebabkan program atau sistem tidak berjalan dengan sempurna. Yang kedua, debugging. Debugging adalah suatu proses untuk mencari atau menghapus suatu bug dalam sebuah program atau sistem. Yang ketiga adalah compiler. Compiler adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah kode program menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Yang keempat adalah interpreter. Interpreter merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang dituliskan dalam suatu bahasa pemrograman. Interpreter akan mendengarkan, memahami, dan mengingat isi sumber bahasa yang kemudian akan disampaikan ke dalam bahasa lain tanpa mengurangi maksud dan isinya. Dan yang terakhir, running. Running adalah sebuah program yang sedang berjalan di sebuah komputer. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Pratama dari kelas 10 RPL 1. Jenis metode testing. 1. Manual testing. Manual testing adalah proses pengujian software yang dilakukan dengan tangan untuk mempelajari apakah fitur dalam aplikasi berfungsi atau tidak. Yang kedua, automation testing. Automation testing sendiri mengacu pada metode pengujian menggunakan alat otomatis khusus guna menemukan cacat yang tak terlihat, berupa alat pengujian otomatis yang terkenal untuk pengujian fungsional adalah OTP atau UFT. Yang ketiga, performance testing. Performance testing adalah kategori tes ini merupakan proses yang digunakan untuk menguji kecepatan, waktu respon, stabilitas, keandalan, skalabilitas, dan pengujian sumber daya. Yang keempat, responsive testing. Responsive testing, jenis tes ini mengacu pada proses pemeriksaan fitur baru dalam software. Developer perlu memeriksa apakah fitur-fitur tersebut merusak atau menurunkan fungsionalitas software. Yang kelima, statistic testing. Jenis tes ini ditunjukkan untuk memeriksa kualitas kode program, dokumen, dan file yang terdapat dalam software. Ia juga biasanya berlangsung pada tahap development, sehingga statistic testing tersebut sebagai verification testing. Yang keenam,
Yang keenam adalah dynamic testing. Dynamic testing, proses pengujian ini dilakukan saat program sedang berjalan atau kode program sudah dieksekusi oleh para developer dengan memaksakan input ke dalamnya. Pengujian biasanya dilihat dan dibandingkan output dari software yang diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.